Sir. Indonesia. Dapat. Kalau kau pedoman kau ya MUI lah. Oh Makanya iya, gunakan ini data-data MUI-mu yang valid. mengikuti ini. Coba tunjukkan saya MUI mengkafirkan Imam Al-Qurtubi Al-Wahidi. Silakan, tunjukkan. Mana? MUI Bukan mengkafirkan mereka. Cara Ini kau mau fasir loh. Ini itu yang menyesatkan Nih, saya tunjukkan orang. ya. Oke, nih. Tafsir Al-Quran terbaik ya. Saya tahu Anda, kalau saya suruh sebutkan tafsir Al-Quran tertua, Anda nggak bisa. Saya tahu itu. Kalau nggak percaya, kalau Anda mengatakan Anda bisa, coba jawab. Tafsir Quran tertua apa, Pak? Coba jawab. Jawab. Apa? Tafsir Quran tertua. Tafsir apa? Nah, nggak ngerti. Gitu. Nggak ngerti. Nggak bisa. Itu. Nih, saya tunjukkan dari Iqra ya. Sekarang kau tunjuk lah yang dulu, tadi kan Pak. Tenang dulu. Ini Anda ini kok kayak orang cacingan ya? Kelamaan kau sampai kau Anda nyari ini kan di sini kan saya tunjukkan data. Anda nggak bisa Pak ngomong itu palsu. Karena Anda tidak mampu membuktikan itu palsu. Ini loh, lihat ini. Ya, tafsir At-Tabari. Ada Ibnu Katsir, ternyata Imam Al-Qurtubi di sini. Terus Anda bilang palsu. Gimana Anda ini? Imam Al-Qurtubi dibilang palsu, sedangkan ulama fikih Anda belajarnya dari sini. Tafsir-tafsir yang modern selalu merujuk pada kitab-kitab tertua. Bukan iman. Belajar di mana kau? Belajar di kolong jembatan. Tapi datanya yang kau gunakan itu data-data palsu. Kok bisa data-data palsu? Buktikan dong. Yang ilmiah dong, buktikan. Buktikan. Kalau yang tertulis di sini memang tambahan saya siap dipenjara. Hari ini juga saya menyerahkan diri. Saya bilang saya harus dipenjara, nggak mau tahu. Ayo. Yang mengatakan sesuatu dan terbukti bisa didapat buktikan di sini kamu fokus dulu tentang ini asli atau palsu. Jangan kamu malah melompat kemudian kamu tanya, kamu tadi udah memberikan klaim. Begitu klaim kamu saya uji, kamu nggak bisa menunjukkan data apa-apa, cuman mengatakan kitab ulamamu ini kitab palsu. Dan kamu nggak bisa membuktikan, kamu nggak mampu membuktikan ini palsu atau tidak. Karena saya pastikan ini asli, ini tertulis seperti ini memang. Al-Quran itu dimanapun negaranya, siapa yang menguji? Apapun bahasanya. Oke, kalau kamu katakan Al-Quranmu teruji, siapa yang menguji Quranmu? Sedangkan ulamamu sendiri, walaupun di India, walaupun di Indonesia, Al-Fatihah tetap juga Al-Fatihah. Oke, kalau gitu kenapa Ibnu Mas'ud di dalam Qurannya Ibnu Mas'ud nggak ada Al-Fatihah? Nggak ada datamu itu. Puji nama Tuhan, Shalom. Jumpa lagi bersama saya channel Gereja YouTube. Apa kabar kalian semua? Harapan saya kiranya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan ya. Ya pada kesempatan yang indah ini, kami akan memberikan atau menayangkan sebuah kesaksian dari seorang ustaz di mana ia penasaran dengan kitab orang Kristen, lalu ia mencoba untuk membaca mulai dari Kejadian, dan ia mulai membandingkan isi-isi dari Alkitab dengan Al-Quran. Puji Tuhan, akhirnya ia menemukan kebenaran, dan kini ia murtad menjadi pengikut Kristus. Nah, penasaran dengan kisah perjalanannya, atau kisah di mana ia mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus. Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Di mana dari Nukawaring? Pakai dalil. Sebelum masjid dibangun, di mana Rasulullah sholat? Masjid apa yang dibangun? Pakai dalil. Baik, yang ingin saya tanyakan, ketika sebuah buku atau sebuah kitab itu dikatakan suci, minimal dia mempunyai 3 hal, terjaga dari 3 hal. Yang pertama, kitab itu suci ketika tidak ada campur tangan kotor manusia dalam merubah atau memperbaikinya. Yang kedua, kitab suci itu, hukum-hukum yang terkandung di dalam kitab suci itu terpakai pada zaman dulu, pada zaman sekarang, dan pada zaman yang akan datang. Hukum-hukum yang ada di dalam. Yang ketiga, kitab itu bisa dikatakan suci. Kitab itu tidak bertabrakan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Contoh ya, contoh Al-Quran saya katakan kitab yang suci. Yang pertama, Al-Quran itu dari 1400 tahun yang lalu, Al-Quran itu ditantang orang, dia menantang orang untuk jika Al-Quran kamu meragukan tentang Al-Quran ini, maka bikinlah satu surat semisal sama dengan Al-Quran ini. Dan nggak mampu membuat, maka bikinlah satu ayat jika kamu ragu tentang Al-Quran. Tapi sampai saat ini orang sudah berhasil menemukan rumus-rumus tentang nuklir, rumus-rumus tentang drone, tapi rumus Al-Quran belum satu orang pun yang mampu menemukannya. Begitu ya. Yang kedua, hukum-hukum Al-Quran itu terpakai sepanjang masa, mulai dari awal masa sampai masa kiamat nantinya. Yang ketiga, Al-Quran itu tidak bertabrakan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Contoh ya, saya kasih contoh. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di hadapan kafir Quraisy kan, dia bercerita tentang hari pembalasan, hari kebangkitan. Maka banyak orang-orang kafir itu yang mengambil tulang belulang manusia, kemudian menghamparkannya di hadapan Nabi kami. Kemudian seraya bertanya, apakah Tuhan kamu mampu menyusun tulang belulang ini? Langsung dijawab langsung dijawab oleh Allah pada saat itu dengan turunnya surat Al-Qiyamah ayat 3 dan 4 mengatakan Allah itu mampu menyusunnya kembali sampai ke jari jemarinya dengan sempurna. Mengapa ditekankan di sana jari jemari? Ternyata 1300 tahun kemudian ditemukan ternyata di ujung-ujung jari manusia itu ada identifikasi tentang seorang itu. Mengapa dia mengatakan jari jemari? Karena itu tadi, karena identitas tadi. Kenapa dia tidak mengatakan jaringan otak atau jaringan jantung, jaringan usus? Baik, Pak Karena dia Rizal, ini supaya mau dijawab identitas sama narasumber, Pak. Nanti biar jangan narasumbernya bingung. Pak Rizal mau dijawab nggak, Pak? Silakan, pertanyaan puncaknya silakan. 10 detik lagi. Jadi yang saya ingin tanyakan, apakah kitab suci yang lain memiliki kriteria yang sama dengan Al-Quran? Contohnya dia berbicara tentang teknologi. Oke, demikian, terima kasih. Sama-sama. Pak Rizal, tentu nanti boleh ya setelah narasumber kita yang tertinggal tentang kiamat, Om Burhan kamu jatuh ya di bawah Om Burhan. Jadi silakan naik lagi ke atas, Om Burhan, kamu jatuh seperti itu. Dan nanti kalau seandainya kiamat setelah menjawab, boleh komunikasi sama Rizal. Nanti akunya diam, Bang Rizal nanti akan komunikasi dengan kiamat. Kiamat menjawab, nanti tektokan seperti itu. Yang penting di awal, dengarkan dulu jawaban dari kiamat. Seperti itu ya Bang Rizal ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang Rizal. Silakan kiamat titip headshot. Chandra, silakan untuk kiamat. Baik, suara saya jelas ya, nggak percaya? Jelas. Baik, saya tadi 3 poin ya, saya sudah mencatat. Brother, ehonya diturunin dikit. Sorry. Oke, sekarang sudah aman? Ya, jelas, mantap. Oke. Ya, jadi saya akan uji ya dari narasi Anda itu tadi. Yang pertama, kitab itu suci dari ubahan tangan manusia. Subhanallah ya. Kita uji itu. Oke, kita uji ya. Saya punya banyak literatur nih. Saya pamer dikit aja yang dipamerin. Di kitab di folder mana ya? Kritik teks Al-Quran, di rekonstruksi aja ya. Sebenarnya banyak literatur sih. Oke, saya bukakan, kita lihat ya. Ini hasil pengajaran Islam ya, turun menurun ya, siap-siap. Oke ya, kita merujuk langsung. Judulnya ini rekonstruksi sejarah Al-Quran, dan ini disahkan juga ya oleh Profesor Dr.
Muhammad Quraisy Shihab. Ya. Jadi di sini berbicara tentang rekonstruksi. Ini panjang ya. Cuman saya akan menyederhanakan saja. Quran yang Anda miliki sekarang itu cuman 114 surah. Sedangkan milik dari Ubay bin Ka'ab itu ada 116 surah. Ini saya buktikan ya. Pencet. Nih. Aduh. Mushaf, loh kok gerak-gerak ini. Nah. Mushaf Ubay itu ternyata sebanyak 116 surah. Ada surat tambahan ini, surat ekstra, yaitu Al-Qulu and Al-Hafdu. Ada 3 ayat, yang ini ada 6 ayat. Jadi sahabat berbeda dengan Quran versi Anda sekarang, ya. Terus apakah isinya sama teksnya Ubay? Padahal Ubay ini termasuk yang mengerjakan di era Utsman, ya. Ternyata berbeda teman-teman, dikatakan nih. Kedua kata dalam kedua teks tersebut tentu saja memiliki makna yang sangat berbeda. Di dalam mushafnya Ubay itu tertulisnya Al-Insu nih, teks Ubay. Di dalam Utsmani Al-Jinu di dalam surat 34 ayat 14. Masih banyak lagi, bahkan ada sisipan. Terus saya tunjukkan lagi dari mushafnya Ibnu Mas'ud. Ternyata Ibnu Mas'ud itu tidak mau menyerahkan Qur'annya kepada Utsman. Karena seorang ingusan yang namanya Zaid bin Sabit yang diutamakan bagi Utsman dalam mengkanonkan Quran ini, dalam merekonstruksi Al-Quran ulang. Karena hafalannya para sahabat, para umat Islam saat itu berbeda-beda. Termasuk teks para sahabat pun berbeda-beda. Nih lihat, Ibnu Mas'ud menolak. Karena seorang pemula Zaid yang dipilih daripada keutamaan dari mushafnya Ibnu Mas'ud. Nah, yang menarik Ibnu Mas'ud dikatakan menghafal 70 surah. Dan surahnya Ibnu Mas'ud ini berapa jumlahnya? 110. Jadi ada 40 surah yang dia sendiri nggak hafal. Nih, saya tunjukkan ya. 110. Nih, surat. Nih. Ya. Nah, sekarang berapa? 114. Nih. Terus apakah isinya sama? Berbeda juga dong. Ada banyak sisipan, ya. Bahkan yang menarik, ada ayat-ayat yang tidak ada di Quran sekarang. Nih, saya tunjukkan. Nih. Aduh. Nanti belajar ya, apa itu ada ayat alternatif. Gitu. Nih, ini saya langsung buktikan aja ya. Saya langsung buka Quran sekarang, kita buktikan dengan data-data sejarah dari Islam. Karena kalau cuman tidak saintifik kan, ya ngapain tadi Anda ngomong saintifik? Kita langsung uji secara saintifik. Nih, saya langsung bukakan Quran ya. Ini kirinya ini adalah bukunya, yang ini saya cek di dalam Quran. Oke, kita cek sekarang surah nomor 37 sesudah ayat 169. Atau langsung yang ini aja. Oh ya, ini kalimatnya ini ya. Oke, kita cek ya. 37 ayat 169. Sama 170 ya. Atau kita langsung cek sesudah ayat 169. Jadi 170 aja ya. Ini bisa teman-teman sambil cek juga. 169. Nih. Jadi surah As-Saffat ayat 169 di sini dikatakan, tentu kami akan menjadi hamba Allah yang disucikan dari dosa. Arabnya ini kata perkatanya ya. Nah, kalimatnya di sini apa? Kalimatnya panjang nih. Dan orang-orang di sini ada kata wa. Bahkan awalnya aja itu di sini lakuna bukan wa. Udah beda awalnya. Jadi ini ayat sisipan yang tidak ada di dalam Quran Anda sekarang. Ya. Dan orang-orang yang membantu hatinya untuk mengingatkan Tuhan, maka sesungguhnya Allah akan menyesatkan orang yang Dia kehendaki. Di sini nggak ada. Ya. Termasuk di 170-nya nih, saya cek ini kan 169, 170-nya nih.
Tetapi tetapi ternyata mereka mengingkari Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu. Berbeda banget. Ya, baik ayat 169 sampai 170 sekarang berbeda banget. Begitu juga ayat-ayat yang lain. Ini sudah saya cek satu persatu. Surah 53 setelah ayat 60 juga berbeda. Surah 13 ayat 30 ini cuma sampel aja ya yang diambilkan. Nah, termasuk di sini ada ayat-ayat yang sifatnya yang saya tandain ini berubah. Ya, yang di sini masih sama, yang ininya berbeda. Yang hijau-hijau ini berbeda. Ini bacaan alternatif Ibnu Mas'ud. Nah, ini ya. Terus ini masih banyak. Terus yang menarik ternyata ada apa? Beberapa ayat sisipan atau ayat alternatif lazim dirujuk sebagai bacaan atau ayat Syiah. Ternyata Al-Quran ini membingungkan. Di dalam mushafnya Ibnu Mas'ud malah ada ayat-ayat Syiah. Jadi Islam yang benar yang mana nih? Nih contoh surah 97 ayat 4. Ini saya juga sudah cek ya. Ini bacaannya ini ya. Artinya apa? Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril. Yang ini masih sama, kalimat yang hijau ini yang berbeda. Dari sisi Tuhannya kepada Muhammad dan keluarganya dengan segala urusan. Ini dikenal sebagai ayat Syiah yang tidak ada di Quran Anda sekarang. Apakah Allah mau menjaga? Di dalam surah 15 ayat 9 kan Allah ini punya beban moral bagi umat Islam. Dapat menjaga Quran. Ternyata tidak bisa. Termasuk juga di dalam sejarah. Itu juga tidak bisa menjaga. Sebentar Kiamat, karena Anda sudah mengeluarkan data yang Anda keluarkan sama sekali itu tidak diakui oleh umat Islam. Siapa kok yang bisa? Dasar Anda mengatakan tidak diakui itu apa? Sedangkan ini ilmiah, Pak. Ini ilmiah. Ini sumber-sumbernya ilmiah semua nih. Nih, sumber-sumbernya ilmiah semua. Dari tafsir siapa yang Anda pakai? Kami umat Islam hanya, ingat ya, hanya mengikuti tafsir yang sudah direkomendasikan oleh para ulama. Tafsir siapa yang kamu pakai? Kita buktikan. Bukan asal apa aja, asal data aja, nanti ku tulis sendiri. Ini kan kajian ilmiah, Pak. Oke, ya, saya mewajarkan Anda nggak paham itu karena Anda nggak belajar sejarah apa-apa. Ya. Saya katakan seperti itu kenapa ya? Karena memang faktanya Anda ketika saya kasih data, saya suguhkan, semua orang yang sekolah pasti tahu tentang fakta ini. Tapi karena Anda nggak sekolah, Anda cuma orang halusinasi naik-naik, Anda membuat klaim yang bahkan Anda ketika menyerang aja Anda nggak ada data untuk menyerang. Anda cuma sekedar bercerita. Saya buktikan Quran Anda itu hasil dari karangan Muhammad. Saya tunjukkan dalilnya. Nih, Anda mau bilang dari tafsir dari ulama. Nah, yang pertama tadi sudah terbantahkan dengan metode dari catatan-catatan ilmiah Islam, ya itu sendiri. Ya, itu ilmiah itu. Sekarang saya tunjukkan dari mufasir Anda. Sabar, Pak. Sabar. Anda harus buktikan ayat mana di dalam Al-Quran itu yang telah dirubah. Kami di sini, sudah saya buktikan, Pak. Itu ilmiah. Orang di Irian sana, orang di Amerika sana tetap sama menggunakan bahasa yang sama ketika sholat dan tidak ada perbedaan. Di zamannya Muhammad, ya, di zamannya Muhammad ada ini enggak? Ada huruf vokalnya enggak? Ada harokat enggak? Ada. Ada semua. Ada. Di zamannya Muhammad ada harokat. Ada harakat cuman belum dituliskan. Anda mengerti nggak itu? Cuman belum ditulis. Ini. Di zaman Khalifah. Oke, saya tunjukkan dalilnya ya, Pak ya. Ini memang luar biasa lah ya. Kalau orang Kristen itu, kalau saya nih asal ngomong ya, nanti kena hukum gitu. Jadi nggak boleh asal ngomong. Nih, saya tunjukkan sejarah bahasa Arab ya Pak ya, supaya Anda ini belajar gitu. Enggak bukan Anda menggunakan data-data palsu untuk menggiring opini. Kok bisa data palsu, Pak? Data Coba Anda mengatakan itu palsu, dasarnya apa?
Dasarnya apa Anda bilang itu palsu, sedangkan itu Sudah ilmiah. tahu Ada penerbitnya, ada aku menggunakan penulisnya. data yang sesuai dengan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Kau Lah, terus gunakan Anda data yang ngomong itu sesuai palsu, dengan dasarnya LAI. apa Pak? Dasarnya apa Anda ngomong itu palsu? Nggak ada. Apakah Quraisy Shihab itu seorang kafir, di Pak? sana, nggak ada. Saya tanya sama Anda, apakah Quraisy Shihab itu seorang kafir? Bukan masalah kafir atau tidak Loh, kafir. kalau Anda mengatakan Quraisy Shihab itu bukan kafir, Data kenapa yang yang bahkan sudah disahkan oleh validasi Quraisy Shihab otentiknya. itu data-data Sekarang ilmiah orang semua bisa Anda kafir, begitu tuduhkan caranya. kepada saya itu Sekarang aku tadi sudah sesat, jelaskan, itu kiamat. palsu. Aku sudah jelaskan Hati-hati. tadi bagaimana Al-Quran bicara. Anda bicara cuman sekedar tentang ilmu bercerita. pengetahuan dan teknologi. Faktanya nggak ada. Coba Anda cari satu ayat saja di dalam Alkitab yang mengatakan sesuatu pada zaman dahulu kemudian terbukti sama teknologi dan ilmu pengetahuan sekarang Oke, ini. Coba tenangkan Anda dirimu, temukan satu aja. baik. Ya. Ini saya mau buktikan 3 premis Anda itu kontradiksi ya. Oke, jadi teman-teman yang waras ya. Anda mau buktikan tapi Tenang menggunakan dulu, data-data yang Pak, saya masih tadi giliran data-data saya ini. palsu yang Anda gunakan. Aduh, halusinasi terus Anda ini memang ya. Memang gitu. Nih. Oke, saya ini kan lah, saya clearkan dulu ya. Nih. Oke, ini. Saya tunjukkan urutannya ya. Tuh, kok ini yang di Indonesia. Jadi kalau dibilang bahasa Arab zamannya Muhammad itu ada harokat, itu suatu kebodohan yang hakiki ya. Muhammad. Nah, ini nih. Ya. Nih. Oke. Ini ada jurnal ya, ada jurnal sejarah intelektual yang Oke, ini mantap. Ini langsung saya dapat dari NU ya. Supaya nanti kalau dibilang palsu biar Anda langsung ngesikat NU gitu. Seneng tuh saya tuh. Kalau ulama-ulama yang langsung kena hantam ya. Nih, saya langsung ngambil data dari NU. Nanti Anda katakan ini palsu ya Pak ya. Pastikan Anda berani mengatakan ini palsu gitu. Al-Quran dan sejarah intelektualitas umat Islam. Ini langsung saya carikan kata harokat ya. Nih. Ini. Nih. Harokat nih ya. Langsung Entah. Nih. Di sini dijelaskan adalah Abu Aswad Ad-Duali tahun 69 Hijriah. Ya. Jadi Anda bisa cek ya. Ini karena Anda ini orang yang sangat-sangat awam nih. Muhammad meninggal ya. Ya harusnya kalau Anda tahu Hijriah itu mulainya kapan? 621 ya. Nih. Nah ini. Nih ya. Saya langsung kasih ini. Kematiannya Muhammad itu 11 Hijriah. Ya. Jadi kalau 621 ditambah 11 632 Muhammad itu meninggal. Nah, di sini diterangkan, perhatikan. Di sini diterangkan adalah Abu Aswad Al-Duali tahun 69 Hijriah, berarti diselisihkan 11 itu 58 tahun setelah kematiannya Muhammad. Itu ternyata yang menciptakan tanda baca yaitu harokat. Tanda baca yang diciptakan oleh Abu Aswad itu apa? Masih berupa titik-titik
Titik inilah yang membedakan huruf yang satu yang dibaca fathoh dengan kasroh dan dhammah. Ya. Nih. Jadi narasi Anda tadi itu adalah narasi palsu yang tidak pernah ada di dalam sejarah pengajaran Islam. Di pondok manapun mengatakan Al-Quran sekarang sama dengan Al-Qurannya Muhammad, ada harokatnya di zamannya Muhammad, itu narasi palsu. Ya, saya ngasih data asli, Anda bilangnya palsu. Anda ternyata menunjukkan kepalsuan dari tadi. Oke, ya. Sekarang selanjutnya, Anda di sini udah nggak bisa ngeles apa-apa. Perhatikan. Saya masih menunjukkan data. Tenangkan. Ada harokat, cuman belum ditulis. Tenangkan dirimu. Tenangkan dirimu. Ya. Sekarang kau tunjuk mana ya? Alkitabmu yang berbicara. Nanti aku tunjukkan bagaimana Alkitab itu. Tenangkan dirimu. Saya masih ada waktu ya, karena di sini intinya sebenarnya. Intinya di sini Anda ini bertanya, ya, saya jawab, ya. Ketika Anda tadi tidak menyuguhkan Anda cuma memberikan klaim-klaim. Sedangkan saya di sini tugas saya menjawab bahwa klaim Anda itu tidak benar. Itu, ya. Saya tunjukkan sumbernya nih. Nih, Tafsir Al-Qurtubi jilid 7. Ada banyak sekali referensi yang bisa saya tunjukkan. Ya. Ini di dalam surah 6 ayat 93 nih, saya scroll ya. Ini saya hafal mati nih. Ternyata perkataan Quran ini Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ini ketika Muhammad syairkan kepada namanya ini Abdullah bin Abu Sarah, ini penulis wahyu ya nih. Dia ini yang biasa menulis wahyu untuk Muhammad. Kemudian dia murtad. Nah, kenapa dia murtad? Ini di sini dijelaskan. Karena ketika Muhammad membacakan surah Al-Mu'minun 14, ini masih belum selesai ya. Karena kalimat setelahnya ini tambahan dari perkataannya Abdullah bin Abu Sarah. Jadi ketika Muhammad mensiarkan, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Di sini dikatakan Abdullah bin Abu Sarah kagum akan penjelasan rinci penciptaan manusia. Tetapi di sini dia menyambung kalimat. Lalu dia berucap, maka Maha Sucilah Allah pencipta yang paling baik. Mendengar itu, Muhammad bersabda, seperti itulah yang diwahyukan kepadaku. Saya tunjukkan di Quran Anda sekarang. Nih ya. Saya tunjukkan. Surah Al-Mu'minun ayat 14. Nih. Ketika di kalimat kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Ini perkataannya Muhammad sampai sini. Ini perkataan dari Abdullah bin Abu Sarah. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, atas dasar perkataannya dia dijadikan ayat oleh Muhammad. Dan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 97. Wahyu itu hanya diturunkan di hati Muhammad, gak mungkin di hati penulis wahyu juga. Oleh karena itu, perhatikan, saya masih belum selesai. Jangan kejang-kejang, Siapkan ambulan di bawah ya, teman-teman. Siapkan ambulan di bawah. Rizal motor sudah mulai kejang-kejang, ya. Perhatikan, makanya nyimak. Ya, biasakan nyimak, siapkan ambulan di bawah ya. Ready, ambulannya sudah ready, makanya hati-hati kamu narasi ya. Ayat 14, makanya nyimak. Al-Mu'minun ayat 14. Nah, kan gini, tenangkan dulu, ini saya cuma bacakan nih. Nih lihat, seketika itu juga Abdullah bin Abu Sarah ragu-ragu dan berkata, seandainya Muhammad benar, berarti aku juga telah mendapatkan wahyu seperti yang diwahyukan kepadanya. Saya pastikan
Ya, saya pastikan ulama Anda, Ustadz Anda, saya kasih ini nggak bisa jawab, apalagi Anda. Ya, makanya diskusi perhatikan. yang baik, jangan data palsu Perhatikan. kau kasih. Ya ampun ya. Imam Al-Qurtubi dibilang palsu. Palsu maka aku bantah langsung. Imam Ini Al-Qurtubi dibilang palsu. Mana Ya, ada itu? tenangkan dirimu, nanti ada waktu untuk kamu membantah. Jangan main data Serius. palsu. Serius, Kau nanti ada menggunakan waktu data kamu. palsu untuk menyesatkan dipotong-potong. orang Ya. yang pikirannya memang Saya sudah membacakan. standar. Saya membacakan Kalau dalil orang pintar supaya nggak akan bisa halusinasi kau Anda yang terlalu ekstrim itu terjawabkan di sini ya. Ini Kau masih baru satu poin loh. menyesatkan, kau sudah sesat, kau Tenang. menyesatkan pula, kau menyesatkan Tenangkan. orang-orang yang pemikirannya, yang kau giring opini bahwa Tenangkan ini dirimu. coba kau perlihatkan, coba kau jelaskan ini. Saya dengarkan curhatan Anda, tapi nanti ya Pak. Oke? Curhatanmu itu yang nggak ada Makanya data apa-apa, gunakan nanti saya dengarkan. data-data Tapi yang nanti valid. Jangan setelah saya gunakan selesai data membacakan. palsu. Ya, nanti dibuktikan palsu ya Pak. Itu loh. Ya, Ini kau baca nih, kau baca sendiri mana tadi? Ini. Mana? Poin 14 ini. Coba. Terus Maha Ini, Suci Allah pencipta yang paling baik itu perkataan siapa? Itu jangan kau gunakan data palsu. Kamu cek di Asbabun Nuzul Imam Al-Wahidi, baca Asbabun Nuzulnya, baca di dalam tafsir. Data asli, makanya berpedoman Nah ya, kepada yang jadi sudah- yang cuman sudah membacakan digariskan. Quran, Kalau aku pelongo, pedoman nggak aku, nggak ngerti LHI Asbabun ada, Nuzul, Lembaga nggak ngerti Alkitab tafsir. Indonesia. Dapat, Kalau kau Pak. pedoman kau ya MUI lah. Oh Makanya iya, gunakan ini data-data MUI yang mu valid. mengikuti ini. Coba tunjukkan saya MUI mengkafirkan Imam Al-Qurtubi Al-Wahidi. Silakan, tunjukkan. Mana? MUI Bukan mengkafirkan cara- mereka. Cara Ini kau mau fasir loh. Ini itu yang menyesatkan Nih, saya tunjukkan orang. ya. Oke, nih. Tafsir Al-Qur'an terbaik ya. Saya tahu Anda kalau saya suruh sebutkan tafsir Al-Qur'an tertua, Anda nggak bisa. Saya tahu itu. Kalau nggak percaya, kalau Anda mengatakan Anda bisa, coba jawab. Tafsir Quran tertua apa, Pak? Coba jawab. Jawab. Apa? Tafsir Quran tertua. Tafsir apa? Nah, nggak ngerti. Gitu. Nggak ngerti. Nggak bisa. Itu. Nih, saya tunjukkan dari Iqra ya. Sekarang kau tunjuk lah Tenang yang tadi dulu kan Pak, tenang dulu. Ini Anda ini kok kayak orang kau cacingan ya? kelamaan kau sampai kau Anda nyari-nyari ini data kan di sini kan palsu saya tunjukkan untuk data. membenarkan ucapanmu. Anda nggak bisa Kau Pak gunakan ngomong data itu palsu untuk membantah karena Anda argumenku. tidak mampu membuktikan itu palsu. Ini loh lihat ini. Ya, tafsir At-Tabari, ada Ibnu Katsir, ternyata Imam Al-Qurtubi di sini. Terus Anda bilang palsu. Gimana Anda ini? Imam Al-Qurtubi dibilang palsu, sedangkan ulama fikih Anda belajarnya dari sini. Tafsir-tafsir yang modern selalu merujuk pada kitab-kitab tertua. Bukan iman. Belajar di mana kau? Belajar di kolong palsu, jembatan. Tapi datanya yang kau gunakan itu data-data palsu. Kok bisa Nah, data-data sekarang kau palsu? jawab. Aku kan Buktikan sudah kasih dong. contoh tadi. Yang Aku ilmiah sudah kasih dong, contoh. buktikan. Ketika Buktikan. Al-Quran berbicara Kalau tentang yang sains dan- tertulis dan di sini teknologi, memang tambahan ilmu saya pengetahuan siap teknologi. di penjara. Coba Hari kau ini kasih juga saya satu menyerahkan contoh diri. saja. Saya bilang Kau saya kasih harus satu di penjara, contoh nggak saja mau di dalam tahu. Bible atau Ayo. Alkitabmu yang Ayo. mengatakan sesuatu dan bisa didapat Dek, buktikan saat di ini sini kamu oleh fokus ilmu dulu tentang pengetahuan. ini asli atau palsu. Jangan kamu malah melompat, kemudian kamu tanya, kamu tadi udah memberikan klaim. Begitu klaim kamu saya uji, kamu nggak bisa menunjukkan data apa-apa, cuman mengatakan kitab ulamamu ini kitab palsu. Dan kamu nggak bisa membuktikan, Kiamat. kamu nggak mampu membuktikan ini palsu Al-Quran atau itu tidak, karena saya sudah pastikan ini teruji, asli, ini kiamat. tertulis seperti ini Sudah memang. teruji. Al-Quran itu dimanapun negaranya, Siapa yang menguji? apapun bahasanya. Oke, kalau apapun kamu bahasanya, katakan sama Al-Quranmu teruji, semua. siapa yang Walaupun menguji di Amerika Quranmu? orang baca Sedangkan Al-Fatihah, ulamamu walaupun sendiri, di Arab, walaupun di India, walaupun di Indonesia, Al-Fatihah tetap juga Al-Fatihah. oke. Bukan Kalau yang gitu lain-lain, kenapa makanya. Ibnu Mas'ud di dalam Qurannya Ibnu Mas'ud nggak ada Al-Fatihah?
nggak ada datamu itu, data palsu. Oh ada, nggak mungkin nggak ada. Saya nggak mungkin nggak ada data. Nih, aku coba kau nih, tenang dulu, jangan kamu kasih klaim. Yang klaim itu nggak bisa, kamu nggak mau diuji. Yang seperti yang saya kasih contoh tadi, coba kalau ada aku hari ini detik ini saya juga tunjukkan aku dalil. masuk Kristen. Oh, kalau saya di sini bukan kemudian ini ya, jadi orang yang jualan agama ya. Saya di sini hanya menunjukkan klaim Anda yang barusan Anda nih naik ya. Klaim Anda itu seakan-akan Quran ini teruji gitu. Nah, ini tentang Al-Fatihah tadi yang Anda katakan ya, halaman 269. Nih saya bukakan ya. Ini tahu ya, ini Imam Jalaluddin As-Suyuti, karya fenomenal. Ulum Al-Quran, studi Al-Quran komprehensif. Nah ini ya, ini kalau Anda kuliah, atau Anda kalau mondok ya levelnya masih baca sih, masih baca doang. Tapi kalau Anda kuliah, pasti Anda ngerti. Ya, ini Imam Jalaluddin ini seorang sesat atau gimana? Ya, ini saya tunjukkan halaman 269. Tadi kau tenang dulu, jangan dipotong. Saja ayat 14, jangan dipotong tadi dong. Kau udah salah tadi kau. Jangan Coba dipotong kau dong. ulang lagi tadi surat tadi. Surat Al-Mu'minun tadi ayat 14 tadi. Biasakan jangan dipotong ya. Data-data yang nggak valid, makanya jangan dipotong. Kau membodohi orang-orang yang mungkin pemikiran standar yang kau bodohi. Kalau orang-orang pintar, kamu ini ngomong apa sih? Kok jangan membodoh-bodohi? Saya pakai data kok membodohi? Kalau orang nggak pakai data baru membodohi Anda itu. Data palsu. Gunakanlah buktikan data kalau yang palsu. sudah divalidasi. Contohnya yang buktikan kalau palsu. Nih lihat nih dijelaskan ini. Salah satu karakteristik Mushaf Ibnu Mas'ud adalah ketiadaan 3 surat pendek, yaitu surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq, sama surat Anas. Gak ada. Gimana? Kalau kamu masih gak percaya, saya tunjukkan lagi ini dari data. Dari data, kalau kamu kan nggak ngerti ya cara nyari buku ya. Saya tunjukkan langsung data online. Nih saya bukakan nih. Bahwa menurut Ibnu Mas'ud yang disampaikan oleh para ulama itu bukan Al-Quran itu. Nih, perbedaan jumlah surah. Oke, ini ya. Saya tunjukkan dari tafsir Quran ya. Ini salah satu pondok, salah satu tempat studi yang sudah terlegalisir ya. Ada ISSN ya. Jenisnya itu tafsir alquran.id. Di sini perbedaan jumlah surat dalam Al-Quran di masa sahabat. Nih, terjaga atau tidak nih Quranmu? Ternyata dikatakan apa? Qadi Abu Bakar dalam pendapatnya menyatakan tidak benar, ini ada pendapatnya, tidak benar Ibnu Mas'ud menolak 2 surat tersebut sebagai bagian dari Al-Quran. Beliau memang menghafalnya, hanya saja beliau menolak menulisnya. Karena menurutnya yang tertulis dalam Al-Quran hanya yang diperintahkan oleh Muhammad untuk menulisnya. Sedangkan beliau tidak menemukan tulisan 2 surat tersebut dan Nabi pun tidak memerintahkan untuk menulisnya. Nih, jadi ketika Muhammad gak pernah memerintahkan untuk menulis surah 113, 114, surah Al-Fatihah, makanya dia gak menulis. Dan kalimat yang bawahnya ini, kemudian di dalam mushaf sahabat lain yaitu Ubay bin Ka'ab ternyata terdapat 116 surah. Jadi yang mana yang benar? Bahkan isi dalamnya aja ada ayat-ayat yang gak ada di sekarang. Nah, itu karangan siapa? Nah, saya tunjukkan juga terkait ini ya, terkait sejarah teks Al-Quran ini. Saya tunjukkan bukunya. Nih. Ya, teman-teman di bawah tolong ya, ambulannya disiapkan. Ini dataku ini kayak gini, kalau tanda-tanda sebuah ambulannya tolong disediakan ya. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Itu Anda sudah lompat. Anda sudah lompat pagar. Perhatikan. Ngomong lagi. Perhatikan. Terlalu panjang. Ya, the history, the Quranic text. Loh, Anda nggak bisa bantah. Perbedaan secara ini saya tunjukkan Pak. Saya tunjukkan.
ini ternyata kehadiran Utsman, perhatikan, kehadiran Utsman itu untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ada. Ini perhatikan, ada 3 versi ini. perhatikan loh, jangan lompat dong. Kenapa kok udah lompat-lompat? Mentalnya itu loh. Mentalnya Anda ini kok lompat-lompat. Kau jawab ini. Nah ini Anda bisa membantah nggak? Ini keluar Rizal, ya saya jawab itu, tenang. Semua pertanyaanmu bisa saya jawab. Ya. Udah habis ya. waktumu. Poinnya Quranmu itu terbantahkan kalau kamu mengatakan itu dijaga oleh Allah. Satu itu ya, terbantahkan. Itu makanya ini. Yang kedua perhatikan. Al-Quran itu kayak gini sama aku. Al-Quran terpakai segala zaman. Yang 3 ini. Kau Ya bilang kan? aja nggak sanggup. Terus ini gimana nih? Ini aku pakai ini data kita yang lompat langsung ke pertanyaannya Rizal atau diselesaikan dulu? Atau diselesaikan dulu? Udah panjang, aku sudah kamu, poinnya ya udah kamu karena kamu nggak bisa. Palsu. Sekarang saya tanya samamu, mana bukti hukum Quran itu dipakai di zaman sekarang? Hukum Al-Quran itu dipakai oleh negara-negara yang ternyata di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 38, perhatikan, itu nggak bisa diterapkan di Indonesia. Nih saya tunjukkan ayatnya. Al-Maidah nih. Al-Maidah 38. Perhatikan. Orang mencuri diapain di sini? Nih. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Nah, pertanyaannya, sekarang terbukti di Indonesia ayat Al-Quran ini dijual dengan murah. Perhatikan ayat 44, Allah sendiri yang mengatakan. Makanya ada kaum-kaum yang meledakkan diri atas dasar ini. Ingat ya. Perhatikan. Dan janganlah kamu jual karena Anda bebal. Karena Anda bebal, saya kasih data, Anda itu menolak Quran, Anda menolak data dari ulama-ulama. Itulah tadi videonya, saudara. Keselamatan yang benar karena itu harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat, malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya yang setimpal, di manakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan, dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita, yang tanda Anda, dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama, dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian dan juga firman yang kita dengarkan bersama ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada, dan memberkati akan setiap pergumulan hidup kita. Baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan, dan juga pendidikan, serta juga anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati, dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati kalian semua. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, comment, dan juga subscribe serta dibagikan ke grup-grup rohani biar nama Tuhan semakin harum di mana-mana. Dan jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa.